Oke, bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi kali ini kita akan membuat sebuah server 2 gitu ya, slave ya. Jadi yang sebelah sini, yang ini saya remote menggunakan Taik VNC. IP-nya adalah 253, sedangkan yang ada di sisi klien ini maksudnya sisi slave ini menggunakan IP 156. Jadi ingat ada 2 buah IP. Oke. Langsung saja ya. Jadi kita buka ini ya, jadi replication database ya. Jadi kita buka alamat mariadb.com, kpin, setting up replication. Nah, di sana ada documentation bagaimana membuat 2 server itu menjadi master dan slave. Oke, langsung pada petunjuknya. Jadi tambahkan pada konfigurasinya. Di sini konfigurasinya misalkan my.cnf. Ini belum tentu gitu ya. Tergantung di mana letaknya. Kadang my.ini dan sebagainya. Kita menuju pada sisi slave, sisi master ya. Nah, pada sisi master ini saya tadi sudah menyiapkan gitu ya, menyiapkan database ya, database coba, kemudian tabelnya adalah tabel pengguna. Kita coba, sudah ada 2 record di sini ya, Agung Budi dan Citra Dewi. Di sini kita akan mencoba untuk mengkonfigurasikan dia ya, supaya ini menjadi master gitu ya. Ada banyak sekali exam controlnya yang terbuka. Nah, kita stop semuanya. Nah, di sini APC-nya nggak apa sih dinyalakan. Tapi ini butuh nggak ya? Enggak lah, nggak dibutuhkan. Jadi kita cuma butuh MySQL-nya aja. Nah, kita langsung pada config-nya. Di sini config-nya my.ini atau di browse sini. Nah, di sini ada filenya itu ada di folder exam, kemudian MySQL. Di dalamnya itu biasanya ada di sini. My.ini itu ada di dalam bin ya. Ini my.ini. Jadi ini adalah file namanya my.ini. Atau kalau di exam kita bisa buka dari sini config my.ini langsung. Nah, ini sama aja gitu. Kemudian kita lihat pada petunjuknya ya, petunjuknya itu bagaimana? Ya, oke, petunjuknya. Kita lihat pada petunjuknya di sini ya. Pada petunjuknya di sini terdapat ya, contoh dari konfigurasi yang akan kita aktifkan di sini. Ya, ini configuring enable binary logging if not already enable. Jadi ada logbin. Jadi maksudnya ini ya, binary log itu ya logbin ya, binary log ini. Ini kita enable. Kemudian every master harus memiliki unique server ID. All slave ya, tadi nanti slave-nya also ya harus ada given server ID. Oke. ID-nya mulai dari 1 sampai 2 pangkat 32. Jadi sangat banyak sekali ini ya, sampai jutaan miliar. Jadi oke ya. Spesifik use log-nya kita kasih nama. If this is not specified, your host name will be used and there will be problem. Oke, nggak masalah ya. Ya nggak masalah kita menggunakan itu. Slave will need permission to connect replication. Oke, jadi minta izin dulu di sini ya, replication. Usually this is done by create dedicated slave user. Jadi nanti kita akan buat user ya yang kita kasih grant ya, kita kasih grant dengan permissionnya adalah replication slave. Oke, langsung aja kita menuju ke konfigurasi. Tadi kayaknya sudah kita buka. Oke, di sisi VNC ya, maaf ya, di sisi server maksudnya. Oke, di sisi server ya, kita masuk ke sini konfigurasi, kemudian config my.ini. Nah, di sini petunjuknya adalah apa? Kita cari login 2 ini ya, ini wajib ini ya. Jadi ini wajib untuk diisi login dan server ID. Oke, login dan server ID. Kita lihat di sini server ID kita jadikan dia 1 server ID-nya, dan kemudian untuk login-nya mana login itu? Login, nah ini login kita enable juga. Setelah itu kita simpan ya, kita simpan save. Oke, setelah kita save
Kita restart ya. Oh, ini sudah mati, jadi oke, nggak masalah. Nah, ini sudah selesai. Kita telah membuat satu buah master gitu ya. Kita coba sekarang untuk masuk ke user, show master status. Oke, itu sudah ada ya. Lognya dia pada MySQL bin 0002, posisinya 342. Jadi kita perhatikan pada file lognya ini, jadi pada file log dan juga pada position lognya. Jadi ini ada lognya, filenya itu ini ya, dan posisinya itu ini. Oke, berikutnya kalau kita sudah mendapatkan ini, kita akan mengikuti petunjuk berikutnya ya, yaitu petunjuk berikutnya adalah kita membuat user untuk replication ya, dan jangan lupa kita kasih grant slave. Ingat grant slave tadi itu sesuai dengan pesan, yaitu replication slave. Ini adalah permission-nya. Kita langsung coba aja pada sisi sebelah server. Ingat, kalau saya buka tag VNC, ini berarti sisi server ya. Jangan sampai salah. Nah, di sini kita akan membuat user ya. Jadi kita masuk ke MySQL, use MySQL dulu. Oke ya, use MySQL ya. Jadi create user. Oh, kalau create user nggak usah, nggak harus menggunakan user MySQL ya. Create user, saya kasih nama replika gitu aja. Replika add persen ya. Persen ini artinya any host. Artinya kalau kita kasih localhost begini, nah kita hanya loginnya untuk lokal aja. Jadi kita nggak bisa login dari IP lain gitu ya, dari komputer lain. Nah, supaya dia bisa diakses dari komputer lain, dari remote lain, ya, kita kasih any host ya. Persen itu any host ya. Nah, oke, setelah itu kemudian identified itu passwordnya. By Big Secret. Oke, passwordnya saya kasih identified by rahasia. Jadi saya kasih password rahasia. Oke. Nah, selesai sudah ya. Selesai ini. Jadi kita telah membuat satu buah server user ya. Maksudnya user di sisi server. Kemudian kita coba, kita tes dari sisi slave ya. Kita slave coba MySQL. Ini IP-nya berapa tadi? Kita lihat aja. Tadi IP-nya itu ini. Nah, kita coba ya. Nah, ini kita kan IP-nya ini ya. 156. Nah, dari 156 menuju ke 253 gimana caranya? MySQL ya, min U, tadi U-nya password username-nya adalah replika gitu ya. Kemudian untuk hostnya itu 192.168.100.253. Oke ya, kita coba passwordnya tadi rahasia. Rahasia. Masuk, berhasil. Artinya kita telah sukses ya untuk koneksi dari sisi komputer lain menuju ke komputer yang tadi masternya itu menggunakan user apa? Usernya replika ya, menggunakan user replika. Oke. Ini langkahnya sudah. Dan jangan lupa setelah itu kita kasih grant ya. Grant ketika sudah sukses ya, kita kasih grant replication slave ya. Nah, ini on apa? Ya. Di sini ada banyak database. Oh, kebetulan cuma satu aja, yaitu coba. Ya, lainnya itu bawaan MySQL ya. Kalau umpama banyak pun oke gitu ya. Kita kasih grant, caranya gimana? Grant ya, replication slave on bintang titik bintang ya, to pada siapa? Kita ngasihnya kepada user replika yang tadi kita buat ya, replika pada any host ya. Oke, gini ya, grant replication. Oke. Selesai. Artinya kita telah memberikan hak akses untuk melakukan replikasi ya, ada sisi slave. Nah, kita telah men-setting untuk sisi server. Ini sudah selesai. Sekarang kita pindah ke sisi slave. Ya, kita pindah ke sisi slave. Nah, oke, ini sudah selesai. Sekarang kita pindah ke sisi slave. Tadi ID-nya sudah tadi kayaknya ya. Oke. Sudah, tadi ID-nya sudah, oke. Ya, sudah, kemudian pada sisi slave
Ini tadi show master status sudah kita lakukan. Oh iya, kita backup. Ya kita backup. Backup bisa Anda baca di sini ya. How to backup ya. Kita menggunakan MariaDB dump atau MySQL dump sama aja gitu ya. Kita bisa pakai MySQL dump atau MariaDB dump. Ini ya. Nah, petunjuknya bisa kamu baca sendiri caranya, ini main dump dan space dan sebagainya. Oke, langsung aja supaya tidak lama-lama. Pada sisi server ya, kita melakukan backup ya, kita backup aja. Gimana caranya? Nah, sebelum di backup, apa petunjuknya di sini? Lakukan on the master flash and log all table by running flash table with read log. Ya, ini dilakukan pada sisi server. Jadi kita flash dulu, flash tabel ya, pakai S ya, banyak with read log. Oke, kita telah melakukan penguncian. Apa sih sebenarnya efek dari penguncian ini? Efek dari penguncian itu, jadi kalau kita menggunakan use coba misalkan. Nah, di sini kita berusaha menambahkan data pada tabel. Tadi saya bikin tabel pengguna kalau misalnya ya. Nah, pada tabel pengguna ya, cukup ini karena ini auto increment, jadi nggak usah kita isi. Ini nama ya, yang alamat ini boleh nul ya, boleh nul. Jadi kita cukup insert into pengguna, kita pakai nama aja. Nama, kalau alamat itu kan opsional ya, nama itu opsional. Values misalkan Eko ya, Eko Fahri ya. Oke. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini can't execute. Jadi kita tidak dapat melakukan eksekusi karena apa? Sedang dikunci. Kenapa kok dikunci? Supaya mempertahankan status dari lognya itu supaya tetap pada posisi 674. Kalau kita tadi kan 342 ya. Setelah kita insert apa tadi, terakhir insert apa ya? Oh, tadi maaf ya. Show master status. Tadi kan kita create user, kita melakukan operasi ya, melakukan operasi penambahan user baru. Yang tadi sebelumnya ya, kita masuk ke SQL, select user, host from user ini ya. Nah, yang tadi nggak ada user replika, tapi karena kita telah membuat user, yang tadi nggak ada user replika, ketika status lognya itu di posisi 342. Kemudian kita tambahkan user replika, tadi kan create ya, create user ini replika, maka sekarang ya lognya bergeser dari 342 karena terjadi perubahan penambahan database pada tabel MySQL, yaitu pada tabel user. Maka sekarang ya tabel user telah bertambah replika. Akibatnya yang tadi replika nggak ada menjadi ada, sehingga apa? Terjadi update penambahan database gitu ya, yaitu pada data replika. Karena datanya bertambah melalui operasi insert atau create, maka posisi lognya dicatat. Nah, dicatat ya, catat pada posisi berikutnya itu 674. Oke. Nah, sekarang posisinya itu berada pada 674. Ingat ya, posisinya itu berada pada 674. Itu yang kita ingat-ingat. Nah, oke. Berikutnya kita melakukan backup. Caranya ya kita melakukan dump, MySQL dump ya, menggunakan user root. Oke ya. Ya, user root pada database apa? Database tadi coba ya. Database-nya kalau nggak salah coba. Tadi apa nama database-nya? Kita lihat show data base. Oke, itu coba. Kita bikin coba. MySQL coba, ini coba.sql. Oke, kita telah membackup satu database. Karena kebetulan cuma satu. Kalau banyak ya, backup aja semuanya gitu ya. Oke, nah, kita telah bikin, ini di mana sih posisinya itu ada di sini. Oke, kita buka dari Explorer ya, dari Explorer kita buka di sini.
Wow, nggak ada filenya. Oke, ini ya. Nah, ini. Tadi namanya coba. Coba mana coba? Ini coba .sql. Ini barusan kita buat ya. Barusan kita buat. File ini perlu kita copy ya. Kita copy, berarti kita perlu membuat kopiannya. Untuk caranya ya saya gampang aja, itu share aja gitu ya. Kita bikin folder share di Windows ya. Kita share sini properti, kemudian berbagi ya. Berbagi ini kita kasih everyone aja. Ya. Security ini sesuaikan ya dengan kebutuhan ya. Karena ini kan untuk kemudahan ya. Jadi saya everyone aja supaya lebih cepat, karena ini video tutorialnya tujuannya adalah untuk replikasi database, bukan untuk jaringan ya Windows. Nah, kita letakkan di share sini aja. Nah, ini namanya apa tadi itu ya? Namanya tadi itu ini share ya, foldernya share ya. Kita bisa menggunakan ini atau kita bisa menggunakan IP. Nah, kalau menggunakan IP ya, kita bisa nge-share dari sini ya. Jadi gunakan IP 192.168.100, tadi 100 berapa ya? Kita lihat lagi berapa sih IP-nya server kita itu. Nah, IP-nya server kita itu adalah 253. Nah, ini yang kita pakai, kita copy paste saja ya. Kita copy paste di sini. Kemudian kita ulangi lagi slash ini ya. Oh nggak mau, sudah kita 192.168.100, tadi isinya 253 kalau nggak salah. Kita lihat lagi. Oke, benar 253. 192.168.100.253. Tadi namanya share, seingat saya share. Nah, ini kosong ya. Kosong. Kita isi aja dari sisi remote ya, pakai TNC ini ya. Yang tadi kita copy, coba SQL ini kita copy sini dan kita letakkan di sisi share, paste ya sini. Oke, coba .sql ada, kita lihat pada sisi slave ya. Nah, ini share-nya sudah ada. Ini kita copy ya, kita copy ke XAMPP MySQL bin, kita letakkan sini aja supaya gampang bagi kita. Nah, tadi karena database-nya itu coba, oke ya, dir bintang.sql. Yang itu adalah coba SQL. Kalau kita lakukan MySQL untuk importnya, caranya MySQL -u ya root, kemudian database-nya -d, tadi database-nya coba gitu ya. Pada coba.sql kita tarik. Nah, unknown database coba nggak ada. Sehingga perlu kita buat dulu ya. Gimana caranya? Nah, kita create database coba. Oke. Selesai kan ya? Baru kemudian kita ulangi lagi tadi MySQL, usernya root, database-nya coba, D-nya digede ya, bukan dikecil. Kemudian filenya tadi coba.sql. Nah, oke, selesai. Nah, sekarang kita lihat di sini show database. Nah, itu sudah ada. Ya, coba sudah ada. Use coba. Show tables. Nah, ini pengguna sudah ada. Kita select bintang from pengguna. Isinya sama. Oke ya. Agung Budi, Citra Dewi. Isinya sama. Meskipun tadi kita coba untuk menambahkan Eko Fahri ya. Eko Fahri. Tapi Eko Fahri itu gagal. Ya. Kita tadi mencoba untuk menambahkan Eko Fahri, tetapi gagal. Kenapa gagal? Karena sedang dikunci, ya. Nah, dikunci. Flash ini dikunci ya. Oke. Itulah gunanya kunci, ya. Sebelum proses master slave ini selesai, maka database server wajib untuk dikunci, gitu ya, supaya kita menggunakan position yang sesuai. Nah, berikutnya kita konfigurasi pada sisi slave. Ada sisi slave ya, kita lakukan konfigurasi. Yang masternya sementara saya hidden dulu ya, supaya nggak mengganggu pemandangan. Ya. Ingat ya, kita sekarang ini pada posisi berapa ini? IP config. IP kurang n ya, config. Nah, pada posisi 156.
Ya, pada 156 ini kita lihat di sini ya. Nah, untuk konfigurasi MySQL-nya kita cari yang sisi slave ya. Biasanya sudah dimudahkan. Ini server ID jangan dipakai ya, nanti bentrok. Kita pakai yang sisi yang lain, yaitu yang sisi slave. Nah, pada sisi slave ini kita uncomment ini. Nah, ini opsional ya, login ini opsional ya. Tidak dibutuhkan, tapi ya direkomend aja. Barangkali nanti Anda butuh ketika ini dijadikan slave. Jadikan master. Apakah slave itu bisa jadi master? Bisa gitu ya, bertingkat ya nanti ya. Setelah itu kita simpan. Nah, selesai ya, kita simpan. Nah, setelah kita simpan ya, kita restart, stop dulu. Kemudian di restart. Oke. Nah, kita lihat show master slave. Ya, itu sesuai dengan panduan gitu loh ya, sesuai dengan panduan. Apa panduannya ini? Mana ini? Show master slave ya, tambahi \g. Oke ya, \g. Show master slave \g. Oh iya. Hah? Sorry ya. Sorry. Show slave status ya, status. Nah, gini ya. Ini posisinya masih belum ada ya. Connecting to master. Oh, ini kok sudah ada filenya. Tapi ini error dan sebagainya ya. Error. Akses denial aplikasi ini masih, ini tadi saya nyoba-nyoba aja ya. Nah, kalau Anda sebelumnya sudah mencoba, pasti akan ada error seperti ini karena memang belum kita konfigurasi. Oke, sekarang kita coba untuk mengkonfigurasi, kita copy paste aja dari sini. Oh ya, karena database-nya kan sudah kita import ke sini ya. Pada sisi server ini bisa Anda unlock ya. Kasihan nanti kalau ada orang ya yang pakai database nanti nggak bisa gara-gara Anda gitu ya. Ya karena kita kunci ya. Sekarang kita buka aja unlock tables. Oke, nah karena sekarang kita unlock pada sisi master, ingat ya, ini master, IP-nya 253. Ya, IP-nya 253. Nah, sekarang siapapun ya, misalkan insert into mana tadi? Saya use coba dulu ya. Tadi kita coba coba ya. Insert into tadi bisa nggak sekarang? Tadi kan kekunci ya, echo vary. Oke, ternyata bisa. Echo vary sudah bisa sekarang. Nah, sekarang kita tutup yang sisi server biarin server ya. Sekarang kita fokus ke sisi slave. Nah, di sisi slave ya, change master to apa gitu ya. Nah, ini ya, change master to master hostnya. Nah, kita copy paste saja tadi berapa ya. Kita lihat pada sisi master itu IP-nya berapa sih gitu ya. Kita lihat ternyata IP-nya 253. Jadi ingat, ini bukan IP kita ya. IP kita itu berada pada 156, bukan 253 ya. 192, 168, 100, 253. Oke. Dan koma. Berikutnya apa? Ya, berikutnya master user. Tadi kita membuat user replika namanya ya. Replika. Nggak usah domain ya, nggak usah pakai add gini, nggak usah domain. Oke. Replika, koma. Kemudian jangan lupa untuk passwordnya tadi kita menggunakan password rahasia. Karena rahasia jangan dikasih tahu orang lain ya. Rahasia ya. Nah ini, dan pada master portnya itu 3. Kalau nggak salah master portnya otomatis ya. Defaultnya memang 3306. Tapi demi keamanan untuk jaga-jaga nanti kalau error ya. Nanti kita yang susah gitu ya. Master log filenya, lah ini kita sesuaikan dengan yang tadi. Ya, tadi berapa sih tadi itu? Kita tadi kan sudah lihat ya. Bahwa posisinya terakhir itu pada 674 ya, 674 ini sebelum kalau sekarang sih posisinya sudah beda ya. Kenapa beda? Karena kita tambahkan pengguna ya, kita tambahkan pengguna. So master status, nah kita posisinya 892. Tapi ingat, jangan pakai yang ini. Kenapa jangan pakai yang ini? Karena tadi Anda backup sebelum echo vary ditambahkan. Oke ya, sebelum echo vary ditambahkan, sehingga gunakan yang nomor 674 ya. 674 itu sebenarnya pada posisi di mana masih ini Agung Budi dan Citra Dewi ya, sama user replika. Tapi itu belum ya, yang
Yang Eko Fahri belum ya, Eko Fahri belum. Sekarang posisinya sudah ada Eko Fahri ya, from pengguna. Oke, oh pengguna. Select bintang from pengguna ya. Saya salah. Maaf ya, manusia sering salah ya. Eko Fahri ya, sini Eko Fahri. Nah, di sini log filenya kita pakai yang jangan ini sudah ada Eko Fahri. Kita pakai yang sebelum ada Eko Fahri, yaitu ini. Nah, kita ketik aja berapa itu? MySQL bin, oke ya. Titik nolnya berapa kali ini? Nolnya kalau saya amati di sini 1 2 3 4 5 kali ya. Itu 2 3 4 5 2. Oke. MySQL bin 02. Kemudian apa? Setelah itu kita lihat master localhost ya, yaitu pada posisi berapa tadi. Nah, kita kembali lihat pada ngintip pada sisi servernya tadi pada posisi 674. Ingat jangan pakai yang ini karena ini sudah ada Eko Fahri sebelum Eko Fahri ya, yaitu 674 ya. 674. Oke. Setelah itu apa? Untuk retry ya. Kalau gagal dia akan melakukan retry, gagal koneksi maksudnya 10 kali ya. Kalau 10 kali gagal ya maka ya wes gagal. Mungkin servernya mati gitu ya. Kita coba. Oke. This operation cannot be performed. Ah, ini. Tadi saya sudah nyoba ya, gagal tapi. Oh ya, tadi kita nyalakan ya. Kita stop dulu ya. Stop slave. Nah, karena slave-nya ini sudah nggak karu-karuan ya, nggak karu-karuan sudah jalan, maka kita reset slave ya. Supaya slave-nya bersih ya. Bagaimana kalau kita sudah berjalan seperti ini ya? Apakah slave-nya running, IO-nya? Enggak. Apakah SQL slave-nya running? Enggak, no semua. Jadi kita lihat fokus pada dua ini statusnya no. Oke ya, no. Nah, kita ulangi lagi cara yang tadi ya, kita mungkin masih ada historinya ya. Nah, ini change master to ya. Nah, ini 253, kemudian usernya replika, kemudian passwordnya rahasia, kemudian portnya 3306 ya toh, port 3306, dan log filenya ini MySQL bin, kemudian log posisinya, ingat posisinya 674 ya, jangan kejauhan ya. Nah, kemudian retrinya ini oke, affected. Nah, kita sudah flash lah. Kemudian kita sudah melakukan tadi sebelumnya, kita sudah stop ya, reset slave. Ada yang lupa sebenarnya, yaitu flash log ya, flash log supaya bersih ya. Ini kita start slave. Oke, kita lihat sekarang apakah aman ya. Kita lihat apakah aman. Oke, ini ada error ya. Error. Sebenarnya posisinya sudah benar 674 ya, error. Ya, kita stop dulu aja. Kita stop slave ya. Ini kalau Anda mengenai error ini nggak usah khawatir, Anda stop slave aja. Kemudian reset slave ya. Kita coba start lagi. Start slave. Kemudian show masih ya. Start slave. Stop slave ya, stop slave. Flash logs kita bersihkan, dan start slave kita lihat. Oh, masih nggak bisa ya, could not find. Nah, ini kayaknya ada yang lupa ya, binary lognya. Kita ulangi lagi aja ya. Kita solve ya. Kita nggak tahu sih kenapa kok seperti ini. Kita lihat aja pada sisi lognya ya. Pada sisi log kita lihat data di sini, log gain MySQL bin 12 ada, sudah ada sebenarnya. Jadi normal aja ya.
Kita stop slave ya, kemudian kita reset slave, kemudian kita flash logs. Oke, kita coba apakah ada masalah ya. Kita coba MySQL elemen U, kita coba ya menggunakan replika ya, ada hostnya yaitu 192.168.100.253. Oke, passwordnya rahasia ya. Oke, sudah aman ya. Kita cek lagi. Oke, sekarang ini sudah aman. Oke, kita cek ya. Kita cek slave status. Loh. Wah, ini IO-nya nggak jalan ya. Kemudian untuk log filenya kosong. Kita kayaknya minta lagi ya. Oke ya. Berarti kita stop slave, kemudian kita reset, kita ulangi aja reset. Ya ada yang salah tadi ya. Kemudian flash ya, bersihkan aja lognya. Lognya bersih ya untuk membersihkan log ini. Mana log? Log bukan sini log. Nah ini ya log. Ya kan log semua ini ya. Bin ini ya. Nah, isi log bin. Oke, kita kembali ke sini ya. Kita ulangi lagi berarti ya. Oke ya. Memang diperlukan kesabaran di sini ya. Change master tuh. Oke. IP-nya 253. Oke, apalagi selain master host ya. User, setelah user itu password, setelah password itu port ya, setelah port itu log file, setelah log file itu logpost 674. Ingat ya, 674 ya, jangan yang terbaru. Oke. Kita coba start slave. Oke, ternyata kita menjalani error ya seperti ini. Maka gimana solusinya itu? Nah, solusinya kita keluar dulu ya. Kita kembali pada sisi server ya, sisi server. Kita masuk pada ini server ya. Kayaknya ini masalahnya tadi itu mengenai logs ya, mengenai logs. Kita lihat 253 ini ya, kalau kita mengalami troubleshoot seperti itu, maka caranya kita flash ya logsnya pada sisi ini kan sisi server ya, show master status. Oke ya, wow sudah berubah lagi ya, kita sampai 38. Oke, kita flash logs ya pada sisi server. Ingat ya, jangan sampai di reset. Kita tidak melakukan reset di sini. Kita jangan sampai Anda reset ya, apapun ya jangan. Nah, setelah itu kita kembali setelah flash ya log, kita kembali pada sisi server slave ya maksud saya. Ya ini masuk ke root, kemudian kita start slave. Kita stop dulu ya. Oke, nggak masalah. Dan kita lihat show slave status. Nah, jalan bersih ya. Dan kita lihat di sini slave IO running, slave SQL running. Nah, tadi kita telah menambahkan Fahri Eko. Nah, apakah Fahri Eko juga ikut masuk gitu ya? Ya, coba kita lihat show. Nah, kita lihat posisinya sekarang kan tadi 674. Ternyata sekarang sudah ke 385 sesuai dengan posisinya server 385. Karena servernya sekarang sudah otomatis dia melakukan sinkronisasi, maka Fahri pun juga ada harusnya ya. So, tadi tabelnya apa lupa namanya. Tabel ya. Pengguna select bintang from pengguna. Nah, ternyata di sini ada ya. Jadi masuk ya. Eko Fahri masuk. Sekarang kita coba bermain-main lagi ya, bermain-main lagi di use, coba insert into supaya cepat ya. Nanti Eko Fahri kita coba masukkan misalkan
Gaguk Heri ya. Heri Anto gitu, Gaguk Herianto ya, alamatnya misalkan di Jalan Prambon Sidoarjo. Oke, maaf ya, sama alamat ya, alamatnya belum ada. Select bintang from pengguna. Nah, kita tambahkan Gaguk. Nah, sekarang kita kembali ke sisi ini, IP-nya adalah 253 ya. Ingat IP-nya 253. Kita sekarang kembali ke sisi slave ya. Slave. Ini IP-nya berapa sih? Ya, kita lihat IP-nya. IP config. IP config ya. IP-nya 156 ya. Sudah benar ya. Berarti ini slave posisinya. Kita lihat select bintang from pengguna. Oke. Alhamdulillah. Sekarang Gaguk Herianto telah ikut masuk otomatis ya. Jadi kita lihat lognya, show master status. Dia berada pada MySQL bin 004 pada posisi baris ke 641. Kita lihat di lognya MySQL ya. MySQL data. Dia tadi pada 004. Nah, 004 itu adalah ini ya, 004 itu ini. Pada posisi berapa? 641. Kita lihat juga sisi slave ya. Nah, ini dia berada pada sama ya. Ini pasti akan sama ya. Pada posisi berapa? Show slave status. Oke, gini ya, supaya enak. Dia pada posisi berapa lognya? 641. Loh, kok 641? Oh ya, 641 ya, sudah sama. Dia pada MySQL bin 004. Oke. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.